Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Mungkin saudara telah melihat judul devotion hari ini. Ya, bolehkah kita terus berbuat dosa? Mari kita baca terlebih dahulu Mazmur 32 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bagaimana tidak, ayat Nats hari ini menjadi sukacita besar bagi kita orang-orang berdosa. Kita orang yang mustahil luput dari dosa, tetapi Allah telah berkenan mengampuni segala pelanggaran kita dan menutupi dosa kita. Wah, tidak ada jaminan seperti ini yang bisa kita temukan dalam ajaran agama lain, selain hanya di dalam kekristenan. Tetapi rupanya banyak anggapan dari kalangan non-Kristen yang mempersoalkan ajaran pengampunan dosa ini dengan beropini, wah, enak sekali ya jadi orang Kristen. Buat dosa aja terus kan sudah diampuni. Inilah yang biasa saya temui setiap kali berdiskusi di media sosial mengenai iman Kristen dengan orang-orang yang non-Kristen. Tetapi mereka tidak sepenuhnya salah. Sebab yang mereka lihat dari orang Kristen banyak juga yang mabuk-mabukan, yang terlibat korupsi, jatuh dalam kasus perselingkuhan, zina, dan dosa lainnya. Sehingga mereka menganggap bahwa orang Kristen ya memang bebas melakukan dosa, sebab sebanyak apapun dosanya sudah diampuni dan ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi rupanya bukan dari kalangan non-Kristen saja yang punya anggapan seperti itu. Saya pernah mendengar seorang Kristen pernah berkata kepada saya bahwa kalau saya tidak berbuat dosa, lalu apa kerjanya Tuhan Yesus? Kan dia harus menyelamatkan orang berdosa. Wah, sungguh keterlaluan sekali Pak, ya saudara. Lalu apa tanggapan kita? Apakah benar orang Kristen yang sudah diampuni masih bebas berbuat dosa? Bagaimana Mazmur 32 ini dapat kita telah dan menemukan jawaban atas pola pikir yang salah tersebut? Dalam iman Kristen, pengampunan dosa bukanlah momentum tanpa proses atau tanpa perubahan hidup. Sebaliknya, pengampunan dosa melibatkan pertobatan dan proses untuk berubah menjadi lebih baik. Coba saja kita perhatikan dalam Mazmur 32. Kita akan melihat perjalanan proses pertobatan dan pengampunan dosa Daud sehingga dia akhirnya menampilkan hidup yang baru. Pertama, dalam ayat 3-4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Pemazmur sadar, jika dia berdiam diri dalam dosa, dia tidak merasa tenang. Ada kesukaran yang diberi oleh tangan Tuhan yang tujuannya adalah untuk menyadarkan dia betapa dosa itu tidak mengenakan dan membinasakan. Nah, yang kedua, ayat 5-7. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Pemazmur akhirnya sadar dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa yang sejati didasari oleh kesadaran bahwa perbuatan itu adalah kejahatan serta betapa dirinya hina dan najis di hadapan Tuhan. Sedangkan jika orang mengaku dosa tanpa kesadaran, itu hanya sebatas di mulut saja dan tidak akan merubah apa-apa di dalam kehidupannya. Ketiga, ayat 8-9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan kini mulai mengajar pemazmur dan menunjukkan jalan yang harus dia tempuh. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, sehingga kita tahu harus berjalan dalam terang kebenaran Tuhan yang akan menuntun kita kepada seluruh kehendak Allah. Yang keempat, ayat 10-11. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Dengan mempelajari nasihat Tuhan serta mengikuti setiap tuntunannya, akhirnya pemazmur diubahkan dan mengalami hidup yang baru, serta ada habit, ada gaya hidup yang baru. Jadi kita dapat melihat saudara bahwa kehidupan orang yang hidupnya sudah diampuni mengalami perkembangan.
atau biasa kita sebut dengan pengudusan yang semakin progres atau progressive sanctification. Orang yang telah diampuni dosanya tidak akan nyaman lagi untuk hidup dalam dosa. Jadi, apakah orang yang sudah diampuni dosanya boleh berbuat dosa lagi? Jawabannya tentu saja tidak. Dari mana dalilnya? Menjadi penutup Yohanes 8 ayat 11b. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini. Artinya, tanpa pertobatan tidak akan ada pengampunan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa, Tuhan tolong tuntun kami dan ajar kami untuk kami bisa hidup di dalam seluruh kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami bisa mematikan setiap pengaruh dosa di dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu kami, hanya oleh anugerah-Mu kami dapat hidup sesuai kehendak Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.